Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Selama ini mungkin sering kita dengar cerita horor yang rata-rata biasanya orang yang sukses dengan pesugihan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya orang yang gagal dalam pesugihan? Cerita kali ini akan mengungkap gagalnya seseorang yang menjalani ritual pesugihan. Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gagal jalani ritual pesugihan. Kisah ini berlangsung pada pertengahan tahun 2009 silam. Kala itu cerita tentang Bang Gaib masih begitu kontroversial dan menarik minat banyak orang. Bentuknya adalah persekutuan dengan modus Bang Gaib, yaitu berupa pinjaman uang pada makhluk halus yang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Tapi kali ini tebusan yang harus dibayar berupa tumbal. Aku tinggal di desa Sukamekar di kawasan pesisir selatan Bandung, Jawa Barat. Meski terlahir dari keluarga yang secara ekonomi kurang baik, namun aku merasa dimanjakan oleh orang tua. Sayang, pola asuh seperti ini malah menjerumuskanku menjadi pribadi yang enggan bekerja keras dan lebih banyak mengharap pada orang tua. Dan hal ini berlangsung hingga aku menikahi gadis pujaanku, Ratna. Beberapa kali aku dimodalkan orang tua untuk merintis usaha, namun selalu gagal. Puncaknya saat istriku melahirkan anak pertama dan aku masih juga belum memiliki penghasilan tetap. Sebenarnya muncul rasa malu pada orang tua karena aku masih juga menjadi bebannya. Tapi gimana lagi, aku juga tak menemukan pekerjaan yang cocok dengan harapanku. Suatu kali datanglah seorang teman lama dari desa sebelah bertandang ke rumah. Ia berkisah tentang rencananya untuk mengikuti salah seorang tetangganya untuk menggelar ritual penarikan dari Bang Gaib. Jujur aku sendiri gamang dengan hal tersebut. Tapi saat tawaran itu disodorkan padaku, aku serta-merta menyambutnya. Bukan apa-apa, pikirku apa salahnya untuk mencoba, toh bisa menambah pengalaman buatku. Apalagi untuk turut serta dengan temanku itu, tak memerlukan biaya sepeser pun. Sudah ada orang yang jadi perantara dan menanggung semua biaya, tutur temanku itu. Aku beserta 4 orang lainnya hanya diminta membawa KTP dan botol kosong bekas air mineral. Pagi itu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, datanglah sebuah mobil menghampiri ke rumah. Kendaraan inilah yang kemudian membawaku juga ke 4 orang lainnya menyusuri arah selatan menuju Pantai Pangandaran di daerah Ciamis, Jawa Barat. Setelah sampai di sana, kami diajak memasuki sebuah gua yang pengap. Kami semua menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih ala wali. Setelah melakukan uluk salam, kami mengutarakan maksud kedatangan. Juru kunci tersebut tidak langsung menyanggupi, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun setelah kami mendesak, akhirnya juru kunci itu pun memenuhi permintaan dengan syarat-syarat dan resiko yang bakal terjadi. Persyaratannya antara lain peserta harus menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang kami bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan menadahkan botol itu pada ombak yang datang sendiri secara bergelombang. Setelah semuanya diuraikan, kira-kira setengah jam kemudian kami keluar untuk mendapatkan air tersebut. Setelah dapat, semua orang masuk kembali ke ruangan sang juru kunci. Lelaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah nanti. Di antaranya kami harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada di dalam botol harus dicampur dengan bunga 7 rupa. Peserta juga harus menyediakan 7 jenis minuman yang berbeda dalam gelas, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kopi jahe, air kelapa, dan beberapa sarana ritual lainnya. Semuanya ditutupi dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada tengah malam. Di dalam kamar, kami harus menunggu makhluk yang akan datang memenuhi hajat bagi tiap peserta. Menurut juru kunci, apapun yang terjadi, para pelaku tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu gagal, para pelaku siap menanggung resiko yang akan terjadi kelak. Setelah semua persyaratan beres, kami pun pulang kembali ke rumah dan desa masing-masing. Sampai di rumah, aku mempersiapkan segalanya,
termasuk kamar khusus untuk acara ritual. Ketika malam semakin larut, aku mulai melakukan ritual itu. Bau kemenyan yang mengepul menyengat di kedua rongga hidungku. Aku masih duduk bersila menahan rasa kantuk yang sedari tadi menggayut di kelopak mataku. Sesaat kemudian, tiba-tiba ruangan kamarku serasa berguncang. Aku merasakan seolah rumahku digoyangkan oleh sesuatu atau kekuatan yang amat dahsyat. Aku sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu entah dari mana datangnya, di depanku tampak asap putih mengepul. Lambat laun asap itu menjelma menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk tinggi besar itu berdiri tepat di depanku. Terlihat jelas rambutnya yang gondrong dengan taring mencuat di mulutnya. Tubuhnya tampak berwarna belang-belang mirip zebra. Makhluk itu menggeram, seraya menyeringai dia mendekatiku. Mungkin makhluk itu hendak mencekikku. Saat itu juga aku berusaha menghindar lari karena didera rasa takut yang membuncah. Ingin sekali aku berteriak, tapi entah kenapa suaraku tersekat di tenggorokan. Aku terus berusaha menggapai daun pintu untuk keluar. Setelah sampai keluar, aku lari mendekati ruang tamu. Untung saja makhluk itu tidak terus mengejarku. Namun masih kurasakan seakan rumahku terguncang hendak roboh. Tapi anehnya, istri dan anakku tidak terusik sama sekali dengan peristiwa yang kualami. Memang kejadian itu hanya berlangsung sementara, karena sesaat kemudian keadaan kembali normal. Karena takut, aku pun tertidur di sofa ruang tamu. Akhirnya kunyatakan ritual itu gagal total. Keesokan harinya aku mendatangi beberapa rumah temanku. Mereka pun mengaku sama mengalami peristiwa semalam. Akhirnya semuanya gagal. Seminggu setelah kejadian itu, tersiar kabar dari teman-teman kalau mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntut ganti rugi atas kekecewaannya. Beberapa di antaranya mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka, banyak yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. Untung saja ada orang-orang pintar di desa masing-masing yang segera menangani. 2 hari setelah kabar itu, menjelang maghrib, istriku yang baru pulang dengan anakku dari tempat mertuaku mengalami peristiwa yang selama ini aku takutkan. Setelah tiba di rumah, anakku yang berusia 2 tahun itu mendadak kejang-kejang. Semua tetangga hadir, termasuk ibuku untuk melihat keadaan anakku. Sebelumnya anakku tidak mengalami sakit apa-apa. Setelah semuanya berkumpul, anakku pun mengembuskan nafas yang terakhir. Semua orang yang hadir, termasuk istri dan ibuku, menangis meratapi kepergian anakku yang masih belia itu. Aku sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Saat kematiannya, ada sesuatu yang aneh aku lihat di leher anakku. Begitu juga pada tetangga yang hadir. Kami semua melihat seperti ada bekas cekikan di lehernya. Akhirnya keadaan pun menjadi gempar. Ada yang beranggapan anakku terkena tulah makhluk halus. Namun ada juga yang mengatakan anakku menjadi tumbal orang yang melakukan pesugihan. Hanya aku yang tahu pasti tentang semuanya. Dan aku hanya menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Setelah peristiwa terenggutnya nyawa anak perempuanku, seorang kiai memberitahukan kalau tumbal itu akan terus terjadi. Itu artinya, jika aku nanti memiliki anak perempuan lagi, maka dia juga akan menyusul dijadikan tumbal. Namun sang kiai memberikan solusi, agar kemungkinan itu tidak terjadi, aku harus selalu mengganti tumbal anakku itu dengan nyawa seekor kambing atau sapi. Karena perintah kiai itu pula, kini pada setiap datangnya hari raya Idul Adha, aku selalu melaksanakan kurban menyembelih sapi pada saat kondisi keuangan sedang ada. Namun jika keuangan sedang cekak, cukup dengan berkurban kambing. Lebaran Idul Adha tahun ini, aku pun melaksanakan kurban dengan menyembelih kambing sebanyak 2 ekor. Perintah sang kiai itu kini ternyata telah jadi mistis dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua yang memiliki anak gadis. Warga percaya setiap anak gadis yang lahir membawa sial masing-masing. Nah, pada usia tertentu, sial itu konon dipercaya akan datang menimpa anak-anak gadis itu dalam bentuk yang beragam. Ada yang mengalami kecelakaan, jatuh sakit,
hingga meninggal dunia sampai hamil di luar nikah. Berbeda jika anak gadis tersebut ditumbali dengan cara menyembelih hewan, terutama kambing pada saat perayaan Idul Adha, maka darah yang mengalir dari leher kambing dan dagingnya yang dibagi-bagikan ke setiap penduduk itu bakal menjadi tumbal atau pengganti sial bagi anak gadis yang diyakini pasti akan datang. Prosesi kurban tumbal ini harus terus rutin dilakukan setiap tahunnya. Sekali saja si orang tua lupa atau sengaja tidak melaksanakan kurban dengan alasan tidak ada biaya, maka siap-siap saja malapetaka bakal datang menimpa anak gadis mereka. Itu sebabnya setiap orang tua yang memiliki anak gadis di kampungku ini akan selalu berusaha mati-matian mencari uang untuk membeli kambing agar anak gadisnya selamat. Prosesi penyembelian terlebih dahulu diawali dengan mengumandangkan azan, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa oleh sesepuh setempat. Setelah selesai, si anak gadis yang akan dikurban itu harus memegang kedua kambing sambil mengucap namanya masing-masing satu ekor kambing sebanyak 3 kali. Selanjutnya kedua kambing disembelih, lantas daging, tulang, kulit, kepala, dan seluruh anggota tubuh kedua kambing harus dibagi-bagikan ke penduduk kampung. Setelah paginya menyembelih 2 ekor kambing, malamnya si anak gadis harus mandi dengan air kembang 7 rupa. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa bala yang masih melekat di tubuh dan jiwanya. Esok harinya si anak gadis itu benar-benar sudah terbebas dari beragam pengaruh buruk dan siap menjalani sisa hidupnya lagi dengan penuh harapan. Sebaliknya, jika si anak gadis itu sama sekali tidak ditumbali, maka warga percaya suatu saat si anak gadis itu pasti akan mengalami celaka. Konon, darah yang menetes dari leher kambing itu akan meresap ke bumi dan akhirnya sampai ke pusara makam Eyang Singa Perbangsa yang terletak di sebuah bukit keramat kira-kira 5 km dari kampung tempat tinggalku. Karena sebelum disembelih, si anak gadis itu sudah lebih dulu memegang kambing tersebut, sehingga Eyang Singa Perbangsa pun sudah tahu itu darah kambing milik siapa. Karena sudah ditumbali, maka Eyang Singa Perbangsa pun akan berpaling ke anak gadis lain di kampung itu atau ke kampung lain yang sama sekali belum ditumbali. Warga percaya sang eyang itu akan berbaik hati dengan turut menjaga si anak gadis dari beragam kemungkinan bencana yang akan menimpanya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.